beserta baik yang berasal dari Samarinda dan juga seluruh divisi yang ada di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti dan melaksanakan rapat kerja Yayasan Airlangga Group. Dan untuk itu, sebelum kita memasuki rapat kerja, akan ada seremonial pembukaan. Pertama, laporan Ketua Panitia Raker Yayasan Airlangga Group. Yang kedua, sambutan Ketua BPH yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agung Sakti Pribadi SHMH. Dan selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Airlangga yang kami hormati Bapak Haji Hasim Mahmud. Untuk itu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama kami melihatkan disebut bahwa hari ini hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 kita bisa berkumpul di tempat yang sangat membahagiakan ini. Terima kasih atas kehadiran Ketua Yayasan Bapak Hasim Mahmud, Ketua BPH Bapak Agung Sakti Pribadi dan pengurus yayasan, Ketua Divisi, Ketua Istiqomah Balikpapan, Ketua SPB Airlangga dan timnya dari Samarinda, Direktur Admi Airlangga, Kepala Sekolah SMK Airlangga dan Kepala Sekolah SMP Plus Airlangga. Hari ini yang hadir di tempat yang membagikan ini adalah kurang lebih berjumlah 85 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai dan saya muliakan, alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 Januari 2013, insya Allah sampai besok tanggal 10 Januari 2013 bertempat di kantor sendiri, kantor Yayasan Airlangga atau Airlangga Group. Kita melaksanakan raker. Sungguh ini suatu karunia yang luar biasa. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita bisa mengadakan raker dengan seluruh karyawan lengkap, dengan jumlah kehadiran yang sangat tinggi, dengan harapan bahwa raker ini bisa menyatukan. Pertama adalah hati kita. Kalau hati kita tidak bertaut, kerja kita tidak akan menyatu. Pertama hati kita. Karena karyawan kita itu ada yang sudah 20 tahun sejak awal, ada yang baru 1 tahun, barangkali ada yang di bawah 1 tahun. Apakah yang 20 tahun lebih loyal daripada 1 tahun? Ya pasti udah pasti loyal. Loyal itu artinya dia mau sampai seperti itu. Tapi apakah kinerjanya itu lebih tinggi daripada yang 1 tahun? Ini yang belum tentu. Kalau bertahan sampai 20 tahun itu udah pasti loyal. Karena nggak sedikit karyawan yang meninggalkan kita atau yang kita tinggalkan mereka. Nah, inilah pentingnya rapat kerja
yang kita susun supaya kita itu satu hati dulu. Bekerja tanpa hati yang sama atau tidak terkait hati kita, maka pembahasan itu akan panjang lama. Jadi ini yang saya sampaikan, bahwa kita harus satu hati dulu, bahwa kita ini punya keinginan memperbesar atau mempercepat atau merancang ke depan menjadi lebih bagus. Makanya kita adakan rapat kerja, makanya kita lakukan perencanaan. Alhamdulillah hari ini kita juga minta dengan sangat supaya anggota yayasan yang lain itu hadir, agar yang lain juga paham bahwa ada perubahan-perubahan anggota yayasan, ada sejarah yayasan yang perlu kita sampaikan. Nah, memang materinya nanti pada hari kedua, tapi setidaknya secara inti bahwa kami sampaikan hari ini. Sungguh saya bersyukur sekali bisa menghadirkan yayasan yang hampir lengkap. Sayang bahwa Pak Satria karena kesibukannya yang luar biasa, Pak Satria belum bisa hadir. Tidak bisa hadir karena kesibukan beliau di beberapa tempat yang dia menjadi penentu juga untuk kehadirannya. Mohon maaf bahwa beliau tidak bisa hadir. Tapi Ibu Temi, Ibu Mulia itu menyempatkan, memang hadir, ingin hadir. Dia yang meminta supaya dilakukan mengundur rapat agar dia bisa paham apa yang akan kita lakukan ke depan, selain mengetahui apa yang sudah kita jalankan selama sekian tahun. Karena 20 tahun ini salah satunya adalah mengevaluasi keseluruhan, mengevaluasi yang 1 tahun sekaligus merefleksi selama 20 tahun. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai, kalau kita melihat pada tahun 94 saja kita mengadakan rapat kerja itu di Hotel Budiman. Insya Allah Bapak bisa akan lihat nanti besok tadi kita lihat foto-foto dokumentasi yang lama. Tahun 1994 saja kita mengadakan rapat di hotel, kebanyakan di hotel. Kemudian pada tahun 2002 seluruh anggota yayasan, termasuk yang di Surabaya, mana yang bisa hadir, mana yang tidak. Ada yang anggota yayasan tapi juga sebagai orang Istiqomah. Nanti Pak Nurpala mau tidak mau yang di Istiqomah. Ada 11 orang yang di yayasan. Kemudian ada juga undangan khusus. Jadi saya dalam raker ini kepada yayasan saya mengundang generasi kedua, para anak-anak atau ponakan kami. Kenapa? Saya ini sudah 20 tahun, Pak Asif Pak Babi 20 tahun sudah ngaji. Ada saatnya generasi itu berganti. Ada saatnya mereka perlu mengetahui apa yang dilaksanakan oleh lembaga ini, karena ini tidak kecil besar. Kalau saya ceritakan satu persatu apa yang dilakukan oleh para generasi kedua, maka itu repot, tidak lengkap. Saya bilang, kalau mau tahu, hadirlah pada saat rapat sekarang, di mana para divisi-divisi itu akan melaporkan kegiatannya dalam 1 tahun, kemudian merancang kegiatannya dalam tahun ke depan, di mana nanti seluruh karyawan akan merapatkan terbagi dalam komisi-komisi untuk membahas seluruh aktivitas kegiatan kelembagaan. Sehingga pada 1 atau 2 hari ini cukup bagi mereka pemahaman tentang apa yang dilakukan LRG. 4 yang kita undang di generasi kedua, Ibu Apartsna Paramita. Ini putranya Bu Temi, lulusan luar negeri beberapa negara. Dia lulusan ASMI yang sekarang bekerja di konsulat atau kedutaan New Zealand, konsulat New Zealand, dan bersedia kita tarik supaya mau untuk ke sini. Insya Allah mungkin di 2013 pada saatnya dia akan bergabung kemarin.
Kita katakan walaupun Anda telah bekerja bergerak dengan gaji yang lebih besar di sana, ini panggilan hati, pendidikan. Jadi kalau nggak punya panggilan jiwa ke sana, mungkin males, gajinya lebih besar di luar. Kenapa harus kemarin? Tapi alhamdulillah berminat untuk masuk kemarin. Kemudian kita juga undang Mas Diki Satrio Insan Utomo. Saya bekerja, Mas Diki mudah-mudahan bisa ikut nanti atau mungkin besok. Dia kebetulan lagi sedang bekerja. Kemudian yang kita undang lagi adalah Muhammad Ayub Dharma. Kalau lihat di belakangnya ada Dharma ya, berarti yang memang hanya Pak Satria Dharma. Insya Allah hari ini penerbangan kemari dia usahakan untuk datang. Kemudian satunya lagi Muhammad Irfan Ananda Pratama. Ini putranya Ibu Eli yang sama-sama sudah kuliah. Semua yang ini adalah orang yang sudah bekerja dan orang yang sudah kuliah. Jadi Mas Irfan tidak bisa karena ternyata dia ada ujian. Sungguh kita beruntung bahwa beberapa orang ini punya kemampuan yang berbeda sehingga suatu saat kalau giliran, ini kan namanya giliran semua. Pak Asim aja sudah lama mengatakan, giliran ini, jangan saya terus. Belum bisa kita katakan, Pak belum bisa. Keuangan kalau Bapak tidak memberikan ilmunya, magang, itu nggak cukup. Begitu juga sekarang. Ilmu saya kalau nggak dimagangkan kepada generasi kedua, nggak cukup. Supaya dia paham. Ini proses yang bagus, karena saya dulu juga sama. Saya magang dengan Pak Satria yang punya lembaga di Surabaya. Saya magang di sana beberapa tahun, kemudian saya bisa membuka ABCD sampai yang sekarang ini. Kemudian ini saya undang juga Muhammad Iqbal Arda Pratama Al-Haji. Ini anak saya sendiri ini. Saya tawari dia, walaupun masih SMA, saya tawari, mau dah. Karena minatnya itu lebih pada ke bisnis selama ini. Ternyata dia mau. Sekolahnya ya boleh izin. Saya berharap supaya saya tidak menjelaskan lagi terlalu banyak, lihat langsung. Saya menganggap perlu lihat langsung karena ketika Prarater kemarin, terus refleksi kemarin, itu saya merasa bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh divisi. Sungguh saya emang kalau nggak dilihat, ini loh kita sudah berubah, udah bagus kita ini, udah bagus. Ada nggak kekurangannya? Ada, tapi itu yang akan kita perbaiki lagi. Sungguh saya merasa bangga bahwa divisi-divisi ini itu sudah bekerja dengan bagus. Nah, tapi bagus menurut saya belum tentu nanti bagus menurut yayasan. Bisa jadi ketika dia lihat sendiri, ini bukan bagus Pak, sangat bagus. Bisa seperti itu. Karena saya memang mengatakan ada yang sangat bagus, Bu, tapi lihat aja sendiri nanti. Nah, ini yang saya lihat bahwa divisi yang sekarang ini begitu lengkapnya. SMK, SMP, SMKTI, STIKOM, ASMI, SPB, yang di tim Samarinda itu sangat kompak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kita untuk mengembangkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, seperti yang disampaikan oleh Pak Vidi tadi, kalau melihat jumlah kayaknya di sini lebih dari 100 dengan yayasannya. Kalau saya lihat satu baris saja 10 gitu Pak. Baik karyawan, guru, dosen maupun mahasiswa dan siswa kita. Jadi bukan hanya pembinaan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga pembinaan dari seluruh sumber daya manusia, karena kita saudara-saudara ini semua adalah sumber daya manusia yang menjadi tanggung jawab daripada yayasan, yang perlu ditingkatkan mutu sumber daya manusianya. Ini tujuan ke depan daripada Erlangga, agar supaya pembinaan ini
harus difokuskan betul-betul agar baik peningkatan mutu pendidikan bisa kita capai maupun peningkatan mutu sumber daya manusia. Siapa itu sumber daya manusia adalah saudara-saudara sekalian. Baik sebagai guru harus diusahakan untuk peningkatan mutunya. Karyawan harus diusahakan sebagai peningkatan mutu sumber dayanya. Guru begitu pun di dalam tingkatan-tingkatan kepegawaian atau tingkatan pendidikan, pegawai ada tata usaha, ada bagi keuangan, ada tentunya menjadi kepalanya. Yang peningkatan mutu ini adalah kan supaya semuanya bisa meningkat. Jangan sampai menjadi kepala suatu bagian sampai puluhan tahun tidak ada peningkatan. Oleh karena ke depan tugas dari Pak Agung ini sebagai DPA adalah untuk betul-betul mengarahkan peningkatan pembinaan dan kepembinaan. Arahnya adalah peningkatan sampai panen umurnya 2 tahun. Nah, maka waktu yang paling tepat untuk menanam pohon pisang adalah 2 tahun yang lalu. Supaya hari ini kita tinggal panen. Ya, jadi waktu yang paling tepat untuk menanam pohon pisang adalah 2 tahun yang lalu. Supaya hari ini kita tinggal panen. Nah, tapi karena waktu 2 tahun yang lalu sudah lewat, pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang paling tepat untuk menanam pohon pisang? Sekarang. Ya, hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk menanam pohon pisang supaya 2 tahun yang akan datang kita memanen pohon pisang itu. Ini saya sampaikan untuk membuka mengikuti apa yang ada tertulis di depan. Sebelumnya dulu panen. Ya. Kita bukan sekedar bekerja, tapi kita harus cerdas dalam bekerja. Kalau cuma bekerja, ya kita nggak tahu tanam kapan panennya. Tapi kalau kita tahu pisang panennya 2 tahun, maka kita tahu kapan waktu yang paling tepat untuk menanam pohon pisang itu. Bagaimana kita bekerja supaya kerja kita itu hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kita kembali ke mahasiswa asli. Kita kembali lakukan di sebuah panti jompo. Sebuah panti yang isinya adalah orang-orang tua yang berusia 60 tahun ke atas yang sudah mempunyai keluarga, tidak punya siapa-siapa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mengingat kapasitas di kampus yang lama ini ruang kelasnya terbatas, jadi kita targetkan 60 siswa. Tapi tidak menutup kemungkinan kita menjadi mahasiswa yang lebih banyak. Maksimal target kita 100 mahasiswa. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ini rencana gedung kampus baru yang nantinya akan bersama-sama dengan Stikom. Ya, sebelum Ibu Direktur menyampaikan kata-kata penutup, kami akan sampaikan dulu ucapan selamat kepada Yayasan Airlangga yang sudah berulang tahun yang ke-20.